kembali, Anda akan mengikuti Talkshow Interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net. Bermanfaat, menghibur dan syar'i. Saya Alik Adiga, sahabat di Gatekeeper. Saya ditemani oleh Dia Alvita. Kita berjumpa di program Sosio Kota dan tema kita untuk edisi kali ini yaitu membangun kota melalui revitalisasi fungsi ruang terbuka hijau atau RTH. Alhamdulillah kita sudah hadir, kedatangan tamu juga dan tentu narasumber utama kita ya, narasumber tetap kita ini Pak Sigit Susiantomo. Beliau dari Komisi 5 DPR RI. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik ini Pak ya. Alhamdulillah. Di tengah kesibukan kalau Minggu, Sabtu begini. Sabtu. Pasti ya, menginspirasi kita ini Pak. Iya, amin insyaallah. Oke, baik. Narasumber yang kedua sahabat yang juga Sabtu lalu bersama kita juga Pak Aditya Nindiatman STMT. Beliau Komisi 5 ya, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sangat khas juga nih suaranya ya. Alhamdulillah. Anda ingin bertanya-tanya di sini sahabat, kenapa bertanya? Selain Anda akan boleh mendalami dari tema yang kita bahas, Anda nanti akan ada kesempatan ya, ada satu voucher pulsa bagi satu penanya yang terpilih. Telepon kita 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812 306345. Ya, ini live sahabat ya. Baik, Pak Sigit, paparan awalnya ini terkait membangun kota ini. Betul. Ini saya ingin cerita besarnya ya, narasi besarnya sebagaimana yang kemarin saya sampaikan. Dan ini masih fresh from the oven. Wow. Ini betul-betul baru keluar dari oven. Istilahnya fresh. itu A1 itu. A1 pertama. Dan baru. Ya, baru. Kenapa? Karena hari Kamis kemarin kami rapat di DPR bersama mitra kami, Menteri PU, Menteri Perhubungan dan seterusnya. Kemudian disetujuilah anggaran APBN tahun 2017 untuk ya dilaksanakan. Artinya dari rencana undang-undang APBN 2017 sudah disepakati jadi undang-undang APBN 2017 dan sudah diresmikan hari kemarin Kamis juga di rapat paripurna DPR. Rebu. Jadi saya rapatnya Selasa dengan mitra, Rebunya diketok palu di rapat paripurna. Jadi ini ceritanya tentang narasi besar. Jadi narasi besarnya adalah bahwa anggaran APBN yang ada walaupun ya mengalami pengurangan yang signifikan gitu ya, tetapi upaya untuk mengejar target-target pertumbuhan ekonomi itu masih tetap diupayakan ya. Salah satu contohnya adalah menurut survei Bank Dunia ya, 45% penduduk Indonesia itu belum terjangkau fasilitas dasar sanitasi dan air minum serta lingkungan yang sehat. 45%. Artinya ini sebuah angka yang besar dan ini jadi warning. Hal ini saya sampaikan kepada Pak Menteri saat rapat, Menteri PU, dan saya meminta Pak Menteri untuk kalau memang benar apa yang disampaikan apa yang disurvei oleh Bank Dunia ini, ya tolong harus ada plan action yang jelas untuk mengatasi itu. Tapi kalau survei ini dalam tanda petik tidak benar metodologinya atau sampel-sampel yang dibutuhkan dibantah gitu. Saya minta Pak Menteri membantah karena 45%. Padahal RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia sampai tahun 2019 100% targetnya itu sudah terjangkau oleh sanitasi dan air bersih itu tadi. Sanitasi yang bersih dan air minum serta lingkungan yang layak. Nah, oke, itu satu poin ya.
Lalu bagaimana cara mengejar agar target RPJP 2019 itu tercapai? Ya, APBN yang kemarin kita setujui itu membuat stimulan-stimulan kepada daerah untuk mendorong agar sanitasi, air bersih dan lingkungan yang sehat itu bisa terwujud, ya, melalui peran serta berbagai pihak, pemerintah lewat APBN-nya, pemerintah provinsi lewat APBD provinsi, dan pemerintah daerah lewat APBD daerah. Nah, salah satu program untuk mengejar kebutuhan dan fasilitas dasar itu adalah program yang saya ingin sampaikan sekarang ini, yaitu revitalisasi ruang terbuka hijau. Ya, karena ruang terbuka hijau itu akan harus memiliki fungsi ekologi, bisa menyerap air yang ada, air tumpahan air sehingga bisa diserap di dalam tanah dan seterusnya. Nah, itu ada insentif dari pemerintah. Sebenarnya program ini sudah program jangka panjang, 2012 sudah ada, ya. Satu daerah itu mungkin saja bisa mendapatkan bantuan APBN sebagai stimulan itu sekitar 5 miliar untuk satu kabupaten RTH. Jadi harus 5 miliar khusus untuk RTH per kabupaten. Jadi tergantung ya tergantung ini luas dan seterusnya, ya, nanti ada hitung-hitungannya. Nah, sebenarnya kita undang pada pagi hari ini Satker Tata Bangunan di Cipta Karya, ya. Tapi mungkin belum hadir, ya. Tapi nggak apa-apa, bisa kita konfirmasi nanti gitu bagaimana mereka menyiapkan anggaran ini. Tetapi oke lah, kalaupun dari Cipta Karya Satkernya belum hadir, kita bisa sampaikan ke masyarakat bahwa inisiatif lokal, ya, kearifan lokal dalam tanda petik untuk bisa mengejar pertumbuhan ruang terbuka hijau sebesar 30% sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang, yang mengamanatkan minimal setiap kota atau kabupaten itu memiliki ruang terbuka hijau 30%. Nah, dari evaluasi sementara ini baru tersedia 14% ruang terbuka hijau. Di mana? Seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia. Kalau di total rata-rata itu baru 14%. Beberapa kota sudah tinggi seperti Surabaya. Surabaya tinggi ya, Pak? Di atas 30% ya? Kalau Surabaya? Kemarin sih katanya begitu, di atas 30%, tapi ini hitung-hitungan yang mungkin perlu diklarifikasi. Berarti RTH itu termasuk kalau di sini misalnya di Darmo itu misalnya Taman Bungkul, kemudian taman-taman itulah ya, itu RTH ya. RTH. Ya, kalau di Sidoarjo, Pak, ini kan terkait Surabaya Sidoarjo ya. Iya, betul. Nah, di Sidoarjo yang mungkin ini perlu didorong lebih. Nah, makanya ada program stimulus dari pemerintah pusat gitu. Nah, ini yang kita bisa manfaatkan nanti, termasuk Surabaya. Jadi peminat program ini daftar ke Kementerian PU. Ya, baru dari 30 berapa? Jawa Timur 33 ya? 38 kabupaten kota di Jawa Timur, baru 8 yang daftar, terakhir Surabaya. Yang nomor terakhir justru Surabaya yang daftar, Pak. Karena Surabaya sudah oke. Ini kan karena ada beberapa prasyarat, dan prasyaratnya agak ketat, misalnya asetnya bagaimana nanti, karena akan ada APBN yang masuk gitu. Harus ada Baik. Jadi 8, Pak ya. Sidoarjo sudah masuk, Pak itu? Belum, Sidoarjo belum. Nah, ini mumpung ada DPRD Sidoarjo. Ada dewannya nih. Artinya ini kesertaannya ditunggu gitu. Karena semakin besar kesertaan dari kabupaten dan kota, maka MDGs, target-target MDGs, ya, kemudian target-target infrastruktur dasar yang bisa dirasakan oleh masyarakat bisa segera tercapai. Oke. Ingat bahwa tahun 2020 sampai 2030 kita ini mengalami yang namanya bonus demografi, dan itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau kita tidak
bagus mempersiapkan infrastruktur dasar untuk bonus demografi itu, maka bisa jadi bonus demografi itu tidak bermanfaat apa-apa gitu. Akhirnya jadi gagal kita untuk jadi melompat jadi negara maju, itu akan gagal. Nah, jadi yang program-program walaupun seakan-akan kelihatannya sederhana, ruang terbuka hijau, tapi ruang terbuka ini kita dorong untuk mengalami revitalisasi, misalnya bukan hanya ruang terbuka yang bisa berfungsi ekologi, menyerap air, tapi di situ bisa dijadikan tempat untuk ruang publik untuk warga beraktivitas gitu. Misalnya apa? Kumpul warga, ada permainan, pertunjukan gitu ya. Ada olahraga di situ, ada apa gitu, sehingga ada kohesi sosial yang bisa dicapai ya oleh warga yang ada di situ. Nah, ukuran dan seterusnya itu nanti kita ini kan apa namanya bisa kita kompromikan dengan didiskusikan dengan pemerintah pusat. Yang penting pemerintah pusat mau bantu ya untuk fasilitas fisiknya saja 5M. Ya, tidak sedikit gitu. Jadi nah nanti anggaran depan kita dorong lagi, kalau ternyata bagus, ternyata bagus, efeknya bagus, kita dorong lagi gitu. Ya, kita dorong. Jadi ini menarik dan jangan lupa bahwa revitalisasi ruang terbuka hijau itu di berbagai negara dalam bentuknya macam-macam. Misalnya di Jepang. Di Jepang itu ruang terbuka hijau itu direvitalisasi sehingga fungsinya bukan hanya untuk ruang publik, untuk olahraga dan sebagainya, bahkan untuk evakuasi saat bencana. Oh, berarti harus besar, Bang. Iya, jadi dia harus ada di posisi yang strategis itu ya. Sehingga begitu ada bencana, dia lari evakuasinya ke situ. Begitu pemerintah pusat mau bantu pakai helikopter, makanan di drop, langsung tuh. Jadi tempatnya nggak sulit dijangkau gitu. Atau tsunami, tempat lari, jadi dia pasti agak di tempat yang agak tinggi gitu ya. Jadi tempat olahraga, bermain, resapan, fungsi ekologi ada, tapi fungsi sosial ada, bahkan fungsi SAR nasional tercapai. Jadi ya kita masih belum ya Pak ya kayak gitu. Ini kita memang tertinggal. Ya, tapi nggak apa-apa. Namanya juga pemenang itu kan apa namanya, lakon itu kan menang kiri. Ya, kita tertinggal tapi nanti mudah-mudahan Pak terus ya. Nah, ini yang penting, maksud saya kalau ada misalnya banjir apa, ke situ, kebakaran apa, lari ke situ gitu ya. Jadi fungsi-fungsi itu yang kita dorong. Makanya saya optimis kalau peserta dari kabupaten kota itu meningkat terus. Mau saya itu jadikan ikon lagi ceritanya, ikon dari kota-kota yang kita kebetulan diamanai menjadi wakil ya. Kita senang dan mudah-mudahan teman-teman dari kabupaten juga ikut serta respon ya. Baik-baik. Nanti saya tanya ke anggota DPRD Sidoarjo ya, Komisi C Pak Arit. Nanti sesi berikutnya kita akan jelas sebentar nih Pak ya. Baik, kami ingatkan bagi Anda sahabat yang ingin bertanya, bergabung bersama kami silakan 8297299 SMS dan juga WA 0812306345. Kita masih berbicara mengenai ruang terbuka hijau ya, atau RTH ya kalau di Surabaya seperti Taman Bungkul, Taman Prestasi dan lain sebagainya. Kita ngomong itu dan pinginnya itu direvitalisasi. Silakan ya bagi yang bertanya, ada satu voucher pulsa bagi satu penanya yang terpilih. Kami akan kembali sahabat setelah yang berikut ini. Bagaimana menyikapi full day school? Semakin full day school ini nanti digalakkan dengan niat supaya orang tua merasa aman kalau mereka bekerja, semakin mereka akan mengambil porsi yang sedikit tentang tanggung jawab anak, dan itu sangat membuat saya prihatin. Kalau saya boleh ceritakan fakta, sekolah full day school banyak, ada yang bagus, ada yang tidak. Itu yang bagus sekalipun tidak semua muridnya jadi bagus begitu loh. Tidak semua muridnya jadi berkualitas seperti yang tadi disampaikan Pak Putri. Kalau nanti anak-anak masuk full day school nanti SDM bisa lebih berkualitas. Ya bisa jadi, tapi pada kenyataannya tidak semua. Talk show interaktif mendidik dengan hati setiap Senin jam 1 siang di SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. 107,5 SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, sampai kita ke ruang gatekeeper dulu bersama dia Alvita. Dia sahabat, ibadah haji merupakan rukun Islam kelima ya, dan wajib hukumnya bagi yang mampu. Lalu bagaimana
Bagi kita yang ingin menunaikan ibadah haji namun terkendala dengan biaya dan lamanya antrian, jangan khawatir sahabat karena pasti ada solusi untuk menyiasati besarnya biaya haji itu. Bagaimana caranya? Anda bisa menyimak Cerdas Finansial Syariah bersama Bapak Purwanto, konsultan keuangan syariah, yang kami hadirkan untuk Anda setiap hari Senin. Pada Senin besok ya, 31 Oktober 2016 pukul 7:30 dan juga hari Rabu tanggal 2 November 2016 pukul 9:30. Dapatkan solusi tepat, cepat dan mudah dalam mewujudkan impian sahabat untuk pergi ke Baitullah, insya Allah sahabat ya. Alik. Baik, terima kasih dia Alfitan atas informasinya. Kita kembali sama di Sosio Kota. Tema kita membangun kota melalui revitalisasi fungsi ruang terbuka hijau. Kita masih bersama Pak Sigit Susiantomo, beliau dari Komisi 5 DPR RI. Nah, ini tidak sia-sia ada informasi dari Pak Sigit. Ini selalu A1 ya. Kadang-kadang di media belum ada. Pak Sigit nih langsung ada di sini gitu. Beliau ini dari Dapil 1 Jatim sahabat. Jadi beliau mewakili Surabaya dan Sidoarjo. Jadi kalau Anda mendengarkan ini warga Surabaya Sidoarjo, pas kali ini wakil Anda di sini. Dan juga kalau Anda di Sidoarjo lebih khusus lagi, nah Pak Aditya Nindiatman STMT ini ada di sini juga anggota Komisi C. Nah ini Anda punya undang-undang apa begitu tentang tema kita boleh sampaikan. Beliau ini dari Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo. Bagi yang bergabung bertanya 8297299 SMS dan juga WA 0812 306345. Nanti ada satu voucher pulsa bagi satu penanya terpilih. Sebelum ke Pak Aditya, Pak Sigit, jadi keinginannya, maksud dari revitalisasi itu ingin seperti yang Bungkul ini sudah ada kan, standarnya begitu. Ingin ditambah itu direvitalisasi menjadi tempat untuk evakuasi. Bentar Pak, apalagi Pak yang diinginkan di sana? Sebentar Pak, sebelum itu saja Pak, kita coba di Sidoarjo dulu Pak, sepertinya Pak. Buru-buru revitalisasi Pak. Sidoarjo ini gimana nih keadaannya? Silakan Pak. Ya, jadi mungkin saya ingin mencoba menerangkan ya bahwa memang Sidoarjo itu wilayah yang memang sebenarnya dari sisi progres pertumbuhan ekonomi infrastruktur itu memang cukup lumayan kelihatan begitu ya. Kalau kita lihat populasi penduduk juga meningkatnya juga cukup tajam gitu ya. Kemudian juga perumahan, kemudian juga pabrik, perkantoran segala macam. Memang ada persoalan yang memang kita hadapi sekarang ini adalah bagaimana Sidoarjo itu ramah dalam banyak hal. Ramah dalam banyak hal, seperti katakanlah kalau kita bicara tentang RTH, ruang terbuka hijau yang tadi disampaikan oleh Pak Sigit, kami tentunya sangat berterima kasih ya dari sisi perwakilan dari Kabupaten Sidoarjo karena ada dana yang memang bisa disubsidi dari pemerintah pusat sebesar 5 miliar untuk keperluan fisik ruang terbuka hijau. Kalau di Sidoarjo sendiri berkaitan tentang ruang terbuka hijau, kita belum sampai 30% sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Ya, oleh karenanya apa yang dilakukan Sidoarjo selama ini itu kita juga saya mendapatkan data dan juga informasi dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo Pak Sigit. Kita mencoba untuk kerjasama dengan pihak swasta, ya. Ada CSR pabrik perusahaan yang dipakai untuk merevitalisasi, bukan revitalisasi, membuat masih membuat ya Sidoarjo ya? Ada sebagian sudah ada juga. Ada juga yang memang belum muncul, seperti ada pasar Porong dulu yang terkena imbas dari lumpur itu sudah dibuat sekarang ini RTH Pak Sigit. Tapi saya lihat kok kurang ramai ya Pak ya di sana. Ya mungkin perlu memang penguatan lebih lanjut ya, karena memang selama ini yang namanya taman ini masih di bawah DKP, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yang kecenderungan atau mungkin tupoksinya itu lebih mengarah bagaimana pelayanan sampah di Sidoarjo. Jadi mungkin persentase anggaran sangat minim untuk taman di Sidoarjo. Saya merespon dan juga mengapresiasi pada Pak Sigit dalam hal ini menyampaikan informasi yang luar biasa. Ada subsidi atau boleh kata bantuan dari pemerintah pusat untuk revitalisasi ruang terbuka hijau sebesar 5 miliar pada kabupaten ada di Indonesia. Menurut saya itu hal yang perlu ditangkap dan perlu segera di follow up oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang kami melihat memang
ruang terbuka hijaunya masih di bawah 30%. Kemudian juga persoalan anggaran juga menjadi persoalan yang juga tidak bisa kita juga lepas begitu saja untuk mencari jalan keluar. Dan juga kemudian juga memang perlu ada visi misi yang cukup baik dari pemerintah atau bupati yang sekarang ini berkaitan bagaimana ruang terbuka hijau semakin hari, semakin tahun itu semakin perlu ada perluasan wilayah areanya yang disyaratkan 30% itu. Baik. Saya pikir di tiap teman-teman itu Pak RTH itu pasti ada lah dengan CSR ya yang bisa dimintakan gitu. Apalagi Sidoarjo kan banyak tuh. Ya, mungkin ini kita bisa bekerja sama dengan berbagai stakeholder dari industri misalnya atau dari BUMN strategis misalnya Angkasa Pura yang ada di Juanda ya kan, atau Pelindo kalau di Surabaya ya di Tanjung Perak. Saya kira bisa itu didorong dan saya bisa memfasilitasi, maksud saya itu kan rekan kita, mitra kerja kita bisa mendorong. Nah, terus terkait ketersediaan ruang terbuka hijau, sebetulnya kalau dari sisi tanah kayaknya banyak kalau di tapi belum optimal itu tadi. Mungkin sarana fisiknya itu belum teroptimalkan. Nah, ini yang mau kita dorong. Saya tertarik kalau memang porong itu mau dikembangkan, kita bisa bicara dengan BPWS yang pertama, yang ini BPLS. Nanti saya dorong agar itu segera diselesaikan jadi ruang terbuka hijau sesuai dengan syarat-syarat yang diinginkan oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PU ya. Kemudian syukur-syukur kalau ada tempat lain yang lebih bagus yang bisa jadi ruang publik, itu luar biasa saya kira. Wah ya, keren itu Pak. Karena dari sisi ketersediaan tanah kayaknya masih memungkinkan banyak. Kalau di kota kan justru semakin sulit cari itu kan ya. Tapi untuk Sidoarjo, Pompong belum mengalami kepadatan yang tinggi seperti kota-kota di Surabaya dan Jakarta. Pompong belum berpikir mau dibangun apa di sana. Nah, diduluin dulu RTA-nya gitu ya. Nanti ini aturan dan seterusnya mungkin kita bisa tanya kepada Bu Alfi yang kebetulan sudah hadir di. Jadi baik, alhamdulillah nih Bu Alfi Syahriana Ansyar SSTMT ini telah hadir di studio. Beliau adalah dari Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Ini telah hadir di studio, alhamdulillah. Saya salam dulu, assalamualaikum Bu Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih telah hadir di sini ya. Baik Bu Alfi, ini terkait kita bicara mengenai RTH nih Pak. RTH betul. Revitalisasi RTH, dan itu program Kementerian PU dan mungkin di lapangan yang akan satkernya kan teman-teman dari provinsi ya. Iya. Betul. Baik. Jadi bagaimana itu gambarannya Mbak Alfi? Ya, terima kasih. Jadi ruang terbuka hijau ini sudah lama dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan sejak tahun 2015 ini kita mulai ada program P2KH atau program pengembangan kota hijau, di mana kita memulai dari pembinaan, dimulai dari forum komunitas hijau dari masyarakat. Jadi kita memberikan kegiatan pembinaan untuk masyarakat untuk membentuk forum komunitas hijau yang peduli kepada lingkungan. Dari situ mereka memberikan banyak segala masukan-masukan, saran ingin menjadi seperti apa kotanya agar menjadi lebih hijau. Selanjutnya di program P2KH ini juga kami mendukung berupa anggaran untuk membuat DED atau dokumen detail engineering design, di mana desain itu yang nantinya akan dibangun fisiknya, konstruksinya yang didanai oleh APBN atau Kementerian PU. Untuk mengenai wilayahnya sendiri, kalau kewenangan dari provinsi mana saja itu? Sudah banyak sekali. Untuk tahun 2015 itu sudah ada 5 lokasi. Kemudian ada di Kota Malang, Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, kemudian Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Pamekasan. Kemudian ada untuk yang tahun ini kita ada di Kota Surabaya. Surabaya sendiri ada 2 lokasi, di Keputih dan di Pakal, Kecamatan Pakal. Itu sekarang sedang dibangun, mungkin kemungkinan sudah progres sekitar 90%, jadi sebentar lagi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Surabaya. Baik. Jadi mengenai proses sendiri untuk pembentukan RTH itu sendiri, pertama apa? Forum dulu ya di masyarakat sekitar itu,
Baru kemudian apa nih, desainnya juga dari provinsi juga ya? Iya, desainnya memang kita mengadakan forum FGD, forum diskusi grup. Jadi itu yang kami undang itu masyarakat, kemudian stakeholder setempat seperti untuk Kota Surabaya misalnya ini DKP yang aktif, kemudian ada dari PU Dinas PU Kota itu terutama, tapi sebagian besar yang kami undang itu masyarakat. Jadi mereka memang benar-benar memberikan masukan ingin seperti apa nanti tamannya itu desain bentuknya seperti apa, mau diberi fasilitas apa, itu nanti dari hasil masukan masyarakat Kota Surabaya. Baik. Ini kan tadi ada sedikit usulan dari Pak Sigit ya, revitalisasi itu kalau di Jepang kita tahu di sana itu sebagai fungsi tempat evakuasi juga. Ya. Apakah terpikirkan hal itu juga di beberapa lokasi RTH yang akan di provinsi itu? Ya, itu juga bagian untuk masukan juga untuk di RTH yang sedang dibangun. Tapi terutama kita konsen untuk sementara RTH kita mengikuti 8 atribut kota. Jadi 8 atribut itu ada green design, jadi bagaimana proses desain yang benar, kemudian ada green community, situ kita berharap situ ada ruang untuk para komunitas untuk berinteraksi, kemudian green transportation. Untuk pejalan kaki, kemudian green water, green waste, green building. Jadi ada 8 atribut. Green waste. Limbah ya, untuk limbah sampah waste. Iya, green waste. Kemudian green building, bagaimana contoh bangunan hijau maksudnya bangunan yang ramah lingkungan. Seperti itu. Untuk yang tempat untuk kalau proses evakuasi, titik poin untuk evakuasi itu bisa juga untuk jadi masukan kami, tapi sementara kami mungkin belum memasukkan itu. Baik. Karena Pak Sigit, jangan-jangan ini masih belum penting. Jangan-jangan belum penting nih bagi masyarakat. Lu nggak penting tuh kalau usah evakuasi begitu. Bencana masih jauh gitu Pak katanya Pak. Nah, gimana itu Pak? Ya. Bisa apa tidak sih untuk itu? Saya kira memang ini harus berangkat dari kebutuhan ya. Memang kita tidak bisa gara-gara di Jepang begitu gitu. Terus kita tiru-tiru gitu. Ya, tapi minimal kita bisa membayangkan betapa masyarakat melihat sisi pentingnya ruang terbuka hijau bukan hanya sebatas lapangan yang ada banyak pohonnya gitu, enggak, tapi lebih daripada itu menjadi tempat ruang publik mereka, tempat berkumpul mereka, bahkan kalau mereka ngungsi kalau ada bencana itu otomatis itu sudah ada tercetak di sini gitu. Jadi kayak otomatis larinya ya ke arah situ gitu. Nah, saya kira kalau di Aceh dan tempat-tempat itu perlu itu, terutama di daerah-daerah pesisir selatan, Mbak. Mungkin ada beberapa yang belum daftar, mungkin didorong juga gitu. Misalnya daerah Pacitan, ya kan, itu kan potensial tsunami itu, terus Trenggalek dan seterusnya itu. Nah, bagaimana agar itu sehingga semua orang, anak kecil pun misalnya kalau ada bunyi sirine mereka langsung lari ke lapangan itu gitu. Lalu ke taman itu atau ke taman itu gitu. Nah, kalau mungkin di Surabaya saja mungkin kalau banjir juga tidak. Banjir tamannya jangan-jangan di bawah. Nah itu Pak, itu. Nah ini memang masih belum, mungkin menurut Bu Alfi mungkin ini belum prioritas ya, tapi mungkin di beberapa daerah kayak penting, karena kemarin ketika Pak Bambang dari BMKG mengatakan sekarang di pantai-pantai di Indonesia menjamur bangunan-bangunan hotel, padahal di pantai itu mesti ada aturan berapa meter dari pantai, kemudian berapa tingginya, karena pantai-pantai selatan di Indonesia ya, bahkan kalau di NTT itu pantai yang utaranya itu juga potensial tsunami, karena dulu pernah ada tsunami di Maumere. Maumere itu bukan yang di menghadap selatan tapi yang menghadap utara. Itu tsunami ada di situ. Jadi tidak semudah itu bikin hotel di ini gitu. Nah, yang seperti itu kan belum jadi awareness kita semua. Nah, ini saya kira. Tapi menarik tadi yang disampaikan Bu Alfi, dibentuk dulu komunitasnya ya. Sehingga masyarakat di sekitar lokasi itu minimal punya rasa memiliki dan menjaga gitu ya. Saya kira itu. Jadi bukan hanya inisiatif pusat turun kemudian masyarakat menerima dan tidak mau menjaga gitu ya. Ini menarik. Ini saya baru dengar kalau yang bikin komunitasnya dulu ya. Kami hanya berpikir bahwa bagaimana
dari sisi anggaran, kalau memang program ini berhasil, kita akan coba nanti di tahun-tahun berikutnya akan kita dorong sehingga infrastruktur dasar bagi masyarakat itu bisa mereka rasakan dan temukan di di sekitar Pak, mereka. sebenarnya kalau kita bicara di Sidoarjo juga ini ya, kayaknya memang tidak ada masalah yang ini ya untuk membangun RTH ya. Tadi Pak Sigit bilang, maksudnya tanya sudah ada tuh, anggaran juga insya Allah ada juga gitu Pak. Walaupun sedikit, kita harus gotong royong dengan CSR. Apalagi CSR-nya loh, banyak kan Sidoarjo ya. Kalau diminta Juanda itu banyak. Juanda, betul. Baik Pak. Lalu kendala utamanya kira-kira apa ya Pak ya untuk membangun? Kalau di Sidoarjo kan masih perlu ditambah gitu ya. Mungkin usulan aja, saya kira ada masalah aset kan Bu ya. Iya, Aset harus diserahkan ke pusat ya. Atau bagaimana itu nanti pengelolaan aset? Mungkin yang begini, yang teknis begini perlu disampaikan, didengar oleh anggota Dewan Sidoarjo agar kalau dia berminat untuk ikut program P2KH ya kan, dengan ada stimulan dari pusat itu apa saja yang harus disiapkan. Oke, baik, kita akan jeda sebentar mengenai aset ini, nanti Bu Alfi ya jelaskan sedikit ya. Baik, silakan bagi Anda sahabat yang ingin bertanya bersama kami di sini bersama rekan-rekan narasumber yang luar biasa ini, SMS dan WA 0812 306345 atau telepon 8297299. Ada satu voucher pulsa bagi satu penanya terpilih. Sahabat, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Catatan informasi. Presiden Joko Widodo hadiri puncak peringatan Hari Pangan Sedunia. Presiden Joko Widodo menghadiri puncak peringatan Hari Pangan Sedunia ke-36 tahun 2016 di alun-alun Kabupaten Boyolali, Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Agenda pertama Presiden dan Ibu Iriana adalah meninjau panen raya padi di kecamatan tersebut. Boyolali menjadi tuan rumah acara Hari Pangan Sedunia karena banyaknya penganekaragaman atau diversifikasi tanaman yang dikembangkan di wilayah itu. Tanaman unggulannya yaitu jagung hibrida tongkol 2 prolific serta teknologi padi jajar legowo atau Jarwo Super yang akan turut dipamerkan dalam acara yang resmi dinaungi Food and Agriculture atau FAO dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demikian sahabat, untuk catatan informasi kami ambil dari Antara. 107,5 SLAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, kita kembali di Sosio Kota. Tema kita sahabat, membangun kota melalui revitalisasi fungsi ruang terbuka hijau. Kita masih bersama 3 narasumber, Pak Sigit Sosiantomo, beliau dari Komisi 5 DPR RI, dan juga kita bersama Pak Aditya Nindiatman STMT, beliau anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo, dan juga kita bersama Ibu Alfi Syahriana Ansar SSTMT, beliau Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Anda ingin bertanya 8297299, SMS dan juga WA 0812 306345. Dan satu voucher bagi satu penanya yang terpilih. Baik, Pak Sigit tadi mengatakan bahwa ada kendala lain yang mungkin kita tidak banyak tahu begitu ya. Kenapa kok nggak segera ada itu namanya RTH ataupun revitalisasi. Nah, terkait aset. Nah, ini kita perlu pencerahan nih dari Bu Alfi. Gimana Bu? Iya, ini kalau langsung ke fisik, masalah pembangunan fisik, ya kita memang di Kementerian PU itu memang ingin clean and clear. Jadi maksudnya lahan itu sudah dimiliki oleh pemerintah kota atau kabupaten. Nah, ini penting karena biasanya kalau misalnya tidak clean and clear, nanti pada saat pembangunan kita banyak tiba-tiba ada masyarakat yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Itu penting, sangat penting untuk aset sudah dimiliki oleh pemerintah kabupaten atau kota. Sejauh ini apakah ada masalah yang seperti tadi? Sangat banyak sekali. Sangat banyak. Iya. Sudah dibangun, ternyata ada masalah begitu? Oh, tidak, karena kita sudah tahu akan terjadi seperti itu. Jadi antisipasinya sebelumnya kita memang memastikan aset itu sudah dimiliki oleh pemerintah kota atau kabupaten. Jadi walaupun sudah pasti itu punya pemerintah kabupaten, tengah-tengah biasanya ada keluhan dari masyarakat. Sebenarnya kan kita ingin meminimalkan itu. Baik. Itu yang sering terjadi ya? Ya, sangat sering. Di awal-awal hampir semua atau semuanya? Pas di awal-awal sebenarnya tidak sering, karena dari awal kita sudah memastikan aset itu sudah dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota. Jadi bisa diminimalkan. Oke. Baik, itu dia. Pak Adit, ini Kalau di Sidoarjo memang betul yang disampaikan oleh Bu Alfi tadi ya.
revitalisasi atau pembangunan ulang mengenai pembangunan ulang untuk membuat RTH itu dilakukan di aset-aset yang punya milik Pemkab, aset-aset tanah yang milik Pemkab Sidoarjo. Seperti saya katakan tadi, ex Pasar Porong itu sekarang sudah menjadi RTH, tetapi memang kalau kita lihat dan mungkin secara visual itu memang kurang menarik bisa jadi ya. Itu dia. Masih karena kosong, Pak. maklum mungkin juga suasananya juga masih suasana dampak lumpur itu, sehingga akhirnya bisa dia masyarakat juga kurang bisa mau ke situ ya. Mungkin ini juga salah satu persoalan juga. Oleh karenanya kalau menurut kami memang RTH ini memang sebenarnya sesuai dengan target dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga ya, di dalam RPJM yang menjadi visi misi bupati yang terpilih itu memang kita mengupayakan bagaimana kawasan kumuh itu zero, kemudian juga penyediaan air bersih itu, layanan air bersih 100% Pak Sigit. Jadi memang nampaknya seperti katakanlah bantuan-bantuan dari pemerintah pusat untuk penyediaan air bersih yang beberapa tempat itu sudah diinisiatifkan oleh Pak Sigit itu bermanfaat sekali buat desa gitu ya. Nah, untuk RTH ini memang cenderung kami melihat visinya masih sekunder ya untuk di pemerintah kabupaten, karena memang persoalan prioritas di Sidoarjo ini dengan begitu banyak persoalan infrastruktur sehingga akhirnya kecenderungan untuk RTH menjadi pilihan atau mungkin juga dipikirkan secara prioritas satu gitu, itu menjadi hal yang mungkin agak dibelakangkan ya. Bukan prioritas gitu. Ya, boleh dikata memang akhirnya yang menjadi jalan keluarnya bagaimana pemerintah kabupaten itu untuk selama ini melakukan kerjasama dengan dengan pihak swasta gitu. Dan juga memang kami juga ada sebenarnya ada peraturan daerah bangunan gedung Pak Sigit. Bangunan gedung itu ada persyaratan presentasi minimal ada RTH di setiap wilayah-wilayah privat bangunan. Katakanlah rumah sendiri itu sebenarnya dari sisi dari sisi layoutnya itu harus ada memang dalam setiap IMB itu dia di Perda kami itu harus ada RTH yang dimana itu tidak hanya di tempat tinggal saja tetapi juga gedung-gedung milik pemerintah dan swasta. Kita melihat selama ini memang tidak ramah ya, mal-mal kita juga cenderungnya habis dipakai untuk gedung saja misalkan begitu. Oleh karenanya kami juga menginsertkan di dalam Perda itu ada ruang berapa persen saya lupa ya RTH itu. Termasuk juga dalam Perda bangunan gedung itu kewajiban dari gedung yang dipakai untuk publik itu menyediakan tempat ibadah yang representatif. Gitu. Oke. Kalau emang bangunan itu sudah terbangun Pak, sementara RTH-nya nggak cukup, itu apa yang harus dilakukan oleh pemilik gedung itu? Ya semestinya memang kami atau Pemkab Sidoarjo itu melakukan sebuah komunikasi ya untuk menyampaikan Pak, Bu yang punya gedung ini tolong dilihat Perda ini bahwa memang harus ada RTH sekian persen, mohon kiranya untuk bisa merubah atau mendesain sedikit lah gitu. Misalnya gini nih Pak. Nah ini tapi ini juga belum dilakukan saya rasa, karena juga beberapa tempat katakanlah kami yang jelas-jelas kami waktu itu kebetulan saya ketua pansus Perda bangunan gedung ya. Saya tahu persis bagaimana di Perda tersebut minimal RTH, kemudian juga harus ada tempat beribadah untuk gedung-gedung. RTH misalnya nih, misalnya saya sebagai pemilik gedung ini, kamu mungkin bangun kembali RTH begitu. Ini tempatnya sudah mepet dan sebagainya. Sudah saya CSR aja dah, bangun aja di taman di sana begitu. Kalau seperti itu bisa tidak ya Pak kira-kira ya? Ya bisa juga, bisa iya bisa enggak bisa juga gitu menurut saya. Tinggal pilihannya memang kalau menurut kami sebenarnya lebih mudah sebenarnya kalau menurut pendapat saya ya, secara mendesain, karena begini, bangunan mal-mal yang ada di Sidoarjo masih tempat ruang terbukanya, bukan terbuka hijau ya, ruang terbukanya untuk lahan parkir, kemudian juga untuk tempat ruang tahan parkir lah, itu masih luas saya lihat begitu ya. Salah satu mall yang ada di Sidoarjo itu memang itu bisa dilakukan lah, sebagian tempat itu untuk dilakukan untuk menjadi RTH. Kalau bangunan kayak gitu berapa persen sih Pak harusnya? Dari luasan Bang ada nggak? Oh iya, Alfi ya. Saya agak lupa ini kalau gitu. Ya pasti gitu ya. Kalau kita bicara RTH kan nggak hanya taman ya Pak ya. Iya, kalau termasuk bangunannya 30% minimal. Tetap 30%. Sampai 30 dan itu kewajiban. Wow. Nah begitu dia tidak melakukan itu dia melanggar undang-undang.
Wow, termasuk itu ya. gedung juga Pak ya. Gedung ya Pak. Gedung itu juga. Oleh karena itu ada IMB kan. Iya, Nah, ada. mereka kan harus ngurus IMB ya. Nah, ketika mereka mengajukan pengurusan IMB, syarat-syarat akan terbit IMB ya diantaranya RTH. Harus ada RTH itu. Syarat-syaratnya diantaranya harus ada RTH yang cukup itu. Jadi ini bisa jadi bisa jadi alat Pemda untuk menekan. Iya. Akhirnya Pemda kan terbantu oleh sektor swasta. Iya. Tentang keberadaan terbantu. RTH itu. Nah, tapi kalau Pemda tidak melakukan pengawasan dan tidak menekan, ini undang-undang masalahnya gitu. Maka jadi kelihatan kok gak ada taman ya di gitu. Di gedung ini kok gak ada taman ya? Gitu ya. Jadi, termasuk yang itu kan ada perda ya, yang tempat ibadah itu kan. Ibadah wajib itu juga untuk mengikat menyediakan. itu. Kami melihat memang kalau di Surabaya saya lihat beberapa mall itu representatif ya, enak gitu, bahkan bisa buat tidur sampai nyenyak begitu ya. Kalau di Sidoarjo ini saya lihat beberapa mall ini yang kami merasa prihatin. Oleh karenanya kami waktu itu belum ada ajuan tempat ibadah itu representatif dari Pemkab ya. Cuma saya secara pribadi saya menginisiasi itu. Ternyata ya alhamdulillah teman-teman anggota Pansus setuju, Pemkab setuju, tinggal itu pelaksanaannya saja untuk yang wajib. Baik mall, baik gedung-gedung perkantoran, baik gedung pemerintah juga menyediakan tempat ibadah yang representatif. Gitu. Oke. Mungkin yang diperlukan Bu Alfi, sosialisasi yang lebih ini ya, yang lebih intens ya kepada Pemda, karena Pemda kasarannya hanya sediakan tanah aja. Yang asetnya sudah dimiliki oleh Pemda, kasarannya begitu kan. Kemudian pemerintah pusat akan menurunkan dana untuk melakukan DED, ya kan. Tinggal pemerintah daerah menyediakan komunitasnya apa, begitu kan ya. Ya. Nah, nanti setelah DED ada, kemudian dibangun fasilitas fisiknya, itu kasarannya Pemda nggak banyak terlibat. Mungkin dia ada dana pendamping saja, tapi saya kira bisa dikompromikan itu nanti mungkin Bu Alfi bisa cerita lebih panjang lebar bab ini, karena manfaatnya justru ke Pemda dan masyarakat langsung gitu. Itu dia. Nanti paparannya Bu Alfi ya, kita akan jeda sebentar, dan sahabat, kita masih di Susio Kota dan kami akan kembali sahabat setelah yang berikut ini. Apakah manfaat keluarga sujud berjamaah? Kalau keluarga muslim itu rajin yang sujud, subhanallah, ini tandanya adalah orang-orang yang mendapatkan cahaya, orang-orang yang aura keluarga itu sangat gembira sekali. Jadi nanti orang yang dibangkitkan dalam alam kubur itu akan dikenal oleh Nabi Muhammad apakah keluarga itu rajin sujud atau tidak. Jadi kalau seorang suami, istri, anak itu sholat berjamaah, itu adalah orang atau keluarga yang mudah dikenal oleh Nabi besar Muhammad SAW. Adapun orang yang tidak rajin sujud, tidak pernah sujud dalam kehidupannya, itu nanti akan mendapatkan bangkit dari alam kuburnya ya dengan aura yang sangat gelap gulita. Dia galau, susah dan sebagainya. Talk show interaktif Tadarus Keluarga setiap Selasa jam 1 siang di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. 107,5 SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Sampai kita masih di Sosio Kota ya. Kita masih mengangkat tema terkait membangun kota melalui revitalisasi fungsi ruang terbuka hijau atau RTH. Baiklah, saya ke Bu Alfi langsung nih terkait tadi juga sosialisasi dan sebagainya dari Pak Sigit tadi, silakan Bu Alfi. Iya, terima kasih. Terus pertama saya terima kasih Pak masukannya sosialisasi kepada kabupaten kota, karena kemungkinan kami juga kurang sosialisasi ke kabupaten kota. Buktinya kota Surabaya yang sudah menjadi contoh untuk Green City, untuk kota hijau ini baru terdaftar sebagai kota hijau tahun 2015. Tapi untuk pelaksanaannya kota Surabaya memang sudah menjadi contoh untuk seluruh kota kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi mungkin mulai dari situ kami bisa menyimpulkan mungkin sosialisasi kami perlu ditingkatkan lagi. Kemudian memang untuk menjadi kota hijau ini yang pertama kali yang perlu dilakukan itu pengajuan surat permohonan untuk menjadi anggota kota hijau. Selanjutnya membuat kesepakatan atau MOU yang ditandatangani oleh
wali kota atau bupati yang menyatakan bahwa siap mendukung segala kegiatan P2KH atau program pengembangan kota hijau. Di situ ada komitmen-komitmen apa yang harus dilaksanakan, termasuk mendukung terbentuknya forum komunitas hijau, kemudian mendukung untuk mendanai pembangunan kota hijau. Selanjutnya nanti dari subdirektorat kami, subdirektorat penataan bangunan dan lingkungan khusus itu akan memberikan penilaian kota ini bisa masuk atau bagian seterusnya. Tapi pertamanya memang itu dulu memasukkan surat minat terlebih dahulu. Surat minat. Siapa yang harus membuat? Itu wali kota atau bupati yang menandatangani surat minat tersebut. Surat minat baru sosialisasinya ada. Baru masuk programnya PU, jadi masuk anggarannya PU, pembinaan dan sebagainya itu masuk. Oke. Area yang dibutuhkan berapa? Luasnya minimal berapa banyak ya, Bu? Luas minimal pada saat kita membangun ruang terbuka hijau fisik ini minimal 1 hektar. 1 hektar. Baru sadar kita ya bahwa tanah segitu banyak gitu. Nah, tinggal bagaimana mengoptimalkan karena di Jawa Timur ini sudah mulai padat, jadi bisa ada kebijakan dalam satu kecamatan itu, satu kawasan itu bisa 70 bagi 30 atau 50 banding 50. Oh gitu. Ada beberapa opsi ya untuk kabupaten ya. Karena untuk menyediakan 1 hektar itu kadang-kadang jadi berpikir, yaudah kita mendingan pakai buat yang lain lagi gitu. Akhirnya kadang-kadang seperti itu. Sampah kan menjadi persoalan juga kan di Sidoarjo itu. Akhirnya kita juga mencari bagaimana. Ini ada green waste-nya, green waste gitu. Jadi bisa berfungsi juga ya untuk persoalan juga. Gitu ya. Bisa, kita bisa bangun komposter, pengolahan air limbah komunal. Jadi untuk percontohan ini nanti contoh untuk komposter ya. Baik, ini yang nggak banyak ya, Pak, sepertinya. Di yang bekas pasar Porong itu sepertinya juga masih kayak lapang begitu, kayak ada apa-apanya gitu, kayak taman-taman aja gitu. Menarik berarti ini. Sebenarnya begini, Bu Alfi, Pak Ustadz, Pak Sigit, persoalan RTH ini memang kita melihat Sidoarjo masih belum menjadi prioritas ya, karena masalah banjir, masalah jalan, segala macamnya itu menjadi persoalan yang tiap tahun muncul, sehingga akhirnya anggaran itu sangat kecil untuk di RTH, sehingga hasilnya solusinya adalah bekerjasama dengan pihak swasta. Cuma memang kalau menurut kami nampaknya inisiasi atau mungkin bantuan keuangan atau hibah dari pemerintah pusat itu bisa jadi sebagai daya tarik untuk Pemkab untuk segera berbenah begitu kalau menurut kami. Karena begini juga, sekarang ini fungsi RTH tidak hanya sebagai ruang terbuka hijau yang dia juga bisa menyerap polusi dan segala macam, tetapi juga tempat berkumpulnya masyarakat, tempat sosial segala macam, itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita kalau menurut kami. Jadi mungkin ini kalau apalagi dengan peraturan daerah yang terbaru ini mengenai tentang organisasi pemerintah daerah yang memang itu harus dipisah begitu ya, mengenai tentang PU dan ruang terbuka hijau ya. Ini saya rasa memang ada baiknya sosialisasi terhadap pemerintah kabupaten bisa segera dilakukan. Baik. Secara cepat diundang bisa. Gitu. Pak, kita satu contoh saja Pak. Itu misalnya yang di Sidoarjo ya, yang di bekasnya pasar Porong. Pak Sigit sudah lihat ya di sana. Oh, sering lewat. Kurangnya apa itu Pak? Paling tidak itu. Iya. Banyak ya Pak ya kurangnya. Saya kira menarik yang tadi disampaikan adanya komunitas. Komunitas di situ. Nah, ini kan sekitar pasar Porong ini kan sudah dipindah-pindahin semua. Masyarakat itu dulu kan padat situ. Sekarang diratakan dan dipindah-pindah sehingga ada komunitasnya di situ. Betul. Nah, ini yang perlu diadakan juga. Siapakah nanti yang bisa beraktif? Mungkin klub-klub sepeda atau klub-klub orang tua kalau olahraga itu klub lansia ya. Nah, itu bisa mengadakan acara di situ. Nah, tinggal dicocokkan aja tempat itu untuk dan seterusnya. Baik, gitu juga ya. Dan kalau yang jelas kalau di situ nggak cocok untuk tempat evakuasi karena tempatnya lebih rendah dari lumpur. Itu nggak kena itu ya. Baik. Dulu kalau dalam perencanaannya gimana itu Pak? Yang bekas pasar taman itu? Yang bekas pasar itu. Ya memang itu kan karena memang lahan yang sudah tidak dipakai lagi ya oleh siapapun ya. Siapapun yang beraktivitas itu pasti akan berpikir tentang masalah safety. Oleh karenanya memang usulan itu sudah
bergulir tatkala memang situasi sekitar itu sudah sepi dan ini mau diapain segala macam gitu, dipakai untuk hal kalau nggak digunakan dengan hal yang sifatnya positif menjadi taman ruang terbuka hijau itu bisa dipakai hal-hal yang mungkin negatif ya. Oleh karenanya waktu itu dibongkar semua pasar itu, semuanya dijual segala macam material-materialnya itu sehingga akhirnya diubahlah menjadi RTH. Lah itu sebenarnya menjadi karena itu memanfaatkan ruang yang memang sebenarnya nggak dipakai ya. Ada juga sebenarnya juga ada namanya Taman Tanjung Puri, itu di Sidoarjo Kota. Itu bekas tempat penampungan sampah ya, TPA, tempat penampungan sampah sementara. Itu akhirnya sekarang disulap begitu ya oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dipakai untuk RTH dan udah tidak kelihatan bahwa itu bekas sampah di bawahnya itu macam itu. Oke. Itu menarik juga sebenarnya, itu bisa kalau dikembangkan nggak cuma satu titik di tempat-tempat yang lain, itu menjadi hal yang lebih. Kalau luasnya berapa? Tanjung Puri itu mungkin nggak sampai 1 hektar ya, tetap karena memang itu tempatnya penampungan sampah di Sidoarjo Kota kecamatan itu. Nah sekarang itu nggak dipakai, disulap oleh DKP dan dipakai untuk ruang terbuka hijau. 1 hektar itu cuma 100 kali 100 loh. Iya, ada nggak? Paling lebih 10.000 meter kan ya. Nah, 10.000 100 kali 100, panjang 100, lebar 100. Saya kira kecil. Kalau Sidoarjo banyak tanah-tanah 1 hektar begini. Iya, mungkin eks tanah TKD itu bisa dipakai juga. Baik. Dulu memang sempat senang juga nih di pasar itu dibangun taman. Tapi beberapa kali saya lihat kok sepi, kok malah dipakai anak muda pacaran. Itulah bikin. Tapi nggak ada Pak Adi di situ ya, nggak ada. Kira mampir. Baik. Jadi ini menit-menit terakhir begitu, Bu Alfi, paling tidak ada satu aksi Pak ya, revitalisasi di Porong itu yang sepi itu. Bu Alfi sudah pernah lihat ya di sana. Kurangnya apa itu kira-kira? Banyak. Nanti siap membantu ya Bu ya? Oh siap, kami dari Kementerian Pekerjaan Umum kami siap membantu. Untuk terutama di Sidoarjo ini memang masalah lahan kan mungkin sebagian milik swasta atau milik masyarakat gitu, itu milik desa malah juga milik desa ya. Mungkin itu yang kendalanya. Masukan buat Bapak, mungkin ada solusi untuk win-win solution antara pemerintah dengan masyarakat Pak. Oke, baik gitu. Pak Sigit, kita ada 1 menit saya waktunya. Ini yang bergabung 5 orang Pak Sigit, tapi tidak bisa kita baca ya. Waktunya mepet. Pak Sigit, terakhir apa nih pesannya pada pendengar? Saya kira ini program yang menarik. Tadi Bu Alwi sudah cerita sedikit banyak, dan ada kita teman wakil kita dari DPRD Kabupaten Sidoarjo. Saya melihat kalau selama ini Pemda karena keterbatasan dana bekerja sama dengan swasta untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau, ini tawarannya lebih canggih lagi, kerjasama dengan pemerintah pusat. Itu dia. Dan dampak optimalnya ada pembinaan di sana. DID-nya dibikinkan ya. Jadi Kementerian PU itu senang kalau bisa bantu nggak? Oh senang Bu, pasti bisa. Namanya juga pekerjaan umum ya kan? Jadi itu yang penting. Terus yang terakhir saya kira tadi yang sempat digoda sama anggota wakil DPR kita ini di Sidoarjo ini sama Pak Adit kan, jangan sampai kemudian setelah jadi ruang terbuka hijau karena komunitasnya tidak aktif dan seterusnya kemudian berubah. Apalagi kalau penerangan dan seterusnya jadi temaram, itu akhirnya yang mendapat tempat itu adalah anak-anak yang mau berduaan, pacaran dan naudzubillah gay. Masih ingat kan dulu Surabaya itu sepanjang sungai itu gay, tapi alhamdulillah sekarang sudah bersih. Cuma nggak tahu pindah kemana, itu ngeri-ngeri juga gitu. Baik. Saya kira itu ya mohon dimanfaatkan karena ini pertarungannya di pusat itu berat gitu. Nah kami akan berusaha untuk mendorong agar ada bola salju begitu ternyata bagus di Surabaya, di Nganjuk, di ini bagus, kita bisa kembangkan lebih besar lagi, lebih besar. Syukur-syukur per tahun nanti ada anggaran-anggaran untuk ruang terbuka hijau. Baik, terima kasih Pak Sigit yang telah hadir di sini, juga rekan-rekan semua, Pak Adit dan juga Bu Alfi ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Amin. Baik, amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat perbincangan kami di program Sosio Kota. Mohon maaf sekali ya, ini 6 pertanyaan yang bergabung tidak bisa kita baca satu
satu persatu. Tapi insya Allah tadi sudah mewakili ya apa yang kita sampaikan. Terima kasih untuk Anda semuanya telah bersama kami, Pak Raufik, Bu Hikmah, Pak Dedi, Pak Rudi dan juga Bu Lestari yang bergabung. Dan yang mendapatkan voucher adalah Pak Rudi ya sebagai pemenang. Nanti ditunggu di handphonenya. Baik, sampai demikian program kita untuk edisi kali ini. Terima kasih. Saya Alik Antika di Ketika Radia Alvita. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,5 SAS FM bermanfaat, menghibur, syar'i.